Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini ekskul public speaking terakhir di semester ganjil. Kali ini kita akan saksikan live di IG, obrolan santai. Ada Vivian sama Lala yang akan coba bincang-bincang nanti sama Ketua Umum MPK dan Ketua Umum OSIS SMP Taruna Bakti ya. Oke. Kita ingin sambil ngisi kita ngobrol bareng dulu sama Salwa. Salwa gimana satu semester di SMP Taruna Bakti? Apa yang kamu rasakan nih? Seru sih Pak, terus sekarang juga capek ngerjain tugas, tapi asik gitu. Ngerasa banyak dengan tugas-tugasnya atau gimana? Kadang ngerasa gitu sih Pak, cuman ya enjoy aja gitu. Kamu punya teman sebaya kamu yang beda sekolah? Punya. Suka ngobrol, di sekolah kamu gimana? Sekolah aku mah gini-gini. Suka nggak? Jarang sih Pak. Oh jarang, oke. Tapi ngerasa bahwa benar banyak tugas, tapi ada positifnya buat kamu apa nih? Jadi jadi lebih rajin gitu dan belajar buat bertanggung jawab. Oke, Salwa ini pas print screen-nya yang di bawah tuh ada boleh di close tuh yang Photoshop. Oh iya, Pak. Coba biar yang di bawah tuh pojok kanan bawah. Oke, dirapikan dulu biar enak nanti lihatnya. Oke. Sesya, ngobrol sama Sesya. Sesya kalau Sesya ini udah mau 3 semester berarti 1,5 tahun di Tarbak, belajarnya online terus. Gimana Sesya? Kadang ngerasa capek sih Pak, tapi seru gitu, nambah pengalaman juga. Apalagi ya kurang lebih sama sih kayak Salwa, capek ngerjain tugasnya. Kadang tugasnya tuh suka agak nyebelin ya, maaf Pak. Aduh, nyebelin. Sesya ada kelas dia kan? Iya, kelas dia. Aku nggak ngajar ya. Ada soal nyebelin gimana? Maksudnya soal nyebelin teh? Kadang tuh nggak sesuai kisi-kisi. Terus oh my God. Tugasnya tuh yang bikin malesin aja sih. Tapi masih bisa dikerjain dengan baik. Oke. Ya mudah-mudahan tetap semangat. Terus bisa saling memperbaiki sih kalau apa ya ini proses pembelajaran di masa pandemi ini kan menjadi pembelajaran yang juga baru ya buat Bapak Ibu guru, kemudian kalian, tapi ternyata kita bisa melalui dengan dengan mulus lah ya sampai dibagi rapot nanti sebentar lagi minggu ini ya. Gitu. Terus ekskul juga jalan. Oke, kita sambil cek di IG. Jadi sebisa mungkin aku bawa relax. Nih udah ya. Nah, ini udah ada nawarannya nih. Oke. Kan Kak. Hai. Halo Kamila. Suara aku kedengeran nggak? Halo Naura. Halo, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran kok jelas. Kedengeran tapi kecil kok. Agak kecil. Oke. Sorry ya, gimana nih kabarnya, Nau? Baik, cuman ini aku nggak nyalain kamera karena aku lagi di luar, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Tinggal Kak Hilmi ya? Ya, tinggal Kak Hilmi. Kita tanya-tanya dulu dong ke Kak Naura gimana kabarnya. Baik, aku habis rapat juga tadi, OSIS. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya Kak Vivian sinyalnya agak ini ya? Iya. Gimana? Agak putus-putus. Ya, tadi agak putus-putus.
Halo Jihan. Oh ya, ini aku sambil nyapa yang nonton juga ya. Oke, boleh. Sambil nungguin Hilmi juga nggak sih? Di sini udah ada Kak Hilmi ya? Kira-kira kamu tahu nggak ini? Hilmi. Ya? Oh, itu udah ada Hilmi. Iya benar. Iya. Agak malu gitu nggak sih? Ya apa santai. Nah, ini udah ada Hilmi ya nih. Ini halo Kak Hilmi. Ya, halo. Apa kabar nih Kak? Baik kabarnya. Kalau kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Oke. Ayo. Kira-kira kalau kalian ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Kita mulai lagi. Kalau misalnya ada yang sih. Boleh. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih, Divya? Semua. Ya, di sini kita mau nanya aja nggak sih? OSIS sama MPK. Aku mau nanya dong, kira-kira kalian lagi pada sibuk apa sih? Tadi sih ada Zoom OSIS, cuma membahas program OSIS, tapi sekarang sih belum ada lagi. Iya. Aku sekarang sama Hilmi lagi mau proses buat apa spoiler jangan. Jangan. Ayo juga gak boleh spoiler guys, maaf. Jadi kita kayak lagi ngomongin buat suatu desain. Ya, kayaknya ada ini ya, ada gangguan ya. Ya, kayaknya ke NDK like-nya. Oh gitu, oke. Boleh di stop share dulu, Salwa. Oke. Sebentar ya, sebelum tutup pintu dulu nih. Angel, gimana kabarnya Angel? Ya, keputus ya kayaknya ya. Udah connect lagi belum, Salwa? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Ini ada Hai Fatia. Halo Audi. Oke, aku dikasih jempol. Afara gimana Afara? Bentar. Oke. Ada Apian juga.
Ini kita tunggu Fusian sama yang mau join ya? Berarti. Iya, ini kelihatan nggak muka aku? Apa masih hitam? Masih hitam di aku. Oke. Udah jelas kan? Udah. Oke. Sebentar, ini aku. Saya Kafif yang. Halo, maaf ya tadi agak keluar bentar, soalnya internetnya kurang bagus. Tinggal Kak Hilmi. Halo Naura, kedengeran nggak suara aku guys? Kedengeran. Di sini ada, nggak bisa ya? Kenapa kamu nggak? Aku belum follow Kak Hilmi soalnya. Oh, tapi Xiaomi sama aku kalau kok ada notifnya nggak ya? Ini belum masuk. Coba aku kirimnya ya. Aku kirim link live-nya ke Xiaomi. Halo yang baru join. Ini kayaknya Vivian ada masalah internet ya? Iya, makanya live. Tapi kayaknya nanti join lagi. Oke, ada nih. Halo Kang, tadi karena Kak Vivian. Sebentar, aku handphone. Oh iya nih, sambil nunggu Kak Vivian, aku mau tanya-tanya. Kira-kira kapan sih kalian pengen atau kepikiran buat jadi ketua umum OSIS sama MPK? Saat LDKS-nya sih. Soalnya sebenarnya aku nggak nargetin buat jadi ketua umum MPK. Aku targetinnya untuk jadi ketua sekbid di OSIS. Tapi ternyata setelah dipertimbangkan guru dan para ketua OSIS, ketua MPK sebelumnya, aku masuk ke 6 orang yang akan jadi ketua OSIS dan ketua MPK itu. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih sebenarnya dari awal tuh aku pengen emang aktif di organisasi. Cuman aku tuh awalnya nargetinnya tuh MPK. Jadi tuh pas LDKS kemarin, kan belum ditentuin siapa yang masuk MPK, siapa yang masuk OSIS. Aku tuh udah pengennya MPK. Cuman waktu itu tuh yang pengen MPK tuh banyak banget. Terus setelah diomongin juga sama yang lain, aku ngobrol-ngobrol sama mantan ketua OSIS MPK yang dulu. Akhirnya aku masuk OSIS aja. Terus kayaknya masuk OSIS juga not bad, kayaknya seru juga. Tapi ada capeknya nggak? Atau seru terus? Capek sih. Soalnya butuh time manajemennya harus bagus gitu. Oh ya, apa sih hal yang membuat kalian termotivasi buat jadi ketua umum OSIS dan ketua umum MPK? Hal itu adalah untuk memperbaiki dan membuat MPK jauh lebih baik lagi. Aku pengen banget berkontribusi agar MPK lebih baik lagi. Keren motivasinya. Kalau Kak Naura gimana? Aku juga sama sih. Aku kan ngeliat kayak kakak kelas yang dulu. Mereka tuh MPK sama tuh kerjasamanya bagus banget. Terus aku juga pengen ngerasain gitu.
itu sebenarnya pertanyaan yang pengen aku tanyain dari dulu, tapi aku agak malu kalau mau ditanya. Suka duka kalian saat jadi ketua umum OSIS MPK kan? Ini Helmi mau jawab duluan atau usah aku duluan? Gimana tadi? Maaf tadi ada harus buka pintu dulu. Suka duka Kanal sama Kak Hilmi saat jadi ketua umum OSIS sama ketua umum MPK apa nih kira-kira? Kalau sukanya itu ya akhirnya kita bisa berkontribusi ya, itu bekerja sama dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Tapi dukanya ya manajemen waktu kita jadi sulit, banyak waktu yang dipakai untuk acara OSIS, MPK dan lain-lain. Pastinya capek dong ya kalau kayak gitu. Iya. Kalau Kanawira gimana? Aku setuju sama Hilmi. Tadi itu kan Hilmi tuh bilangnya ketemu banyak teman baru. Itu tuh benar, tapi tuh ketemu teman baru kan suka. Cuman dukanya kita tuh sama si teman baru itu tuh harus bisa nyimbangin antara kita temenan sama profesional kerja. Jadi tuh kita harus tahu batasan-batasannya juga gitu. Oh, oke. Gimana nih Kak Bibi? Ada yang mau ditanyain apa gimana? Maaf ya, sebelumnya aku tadi keluar dulu soalnya jaringannya agak kurang bagus. Aku mau nanya dong, pasti kan kalian tuh apa nggak sih kayak udah punya kepikiran gak sih kalau ntar tuh aku mau masuk OSIS nih gitu. Misalnya kalian baru kepikiran pas masuk SMP atau emang udah dari dulu gitu, dari SD atau dari kecil kalian udah pengen masuk OSIS? Kalau aku sih udah dari SD, udah target aku di SMP tuh udah masuk OSIS. Kalau Naura gimana, Nau? Kalau aku sebenarnya pas aku kelas 7, aku itu kan jadi sekretaris OSIS. Itu tuh sebenarnya aku nggak pernah nargetin jadi sekre, nargetin jadi ketua OSIS gitu, enggak. Aku tuh cuman berpikir kayak do my best aja. Terus bisa sampai sejauh ini. Ya udah, aku ngelakuin yang terbaik aja kalau bisa. Kalian punya alasan tersendiri nggak sih mau masuk OSIS atau MPK? Aku ada kalau di MPK itu kan tugasnya nggak terlalu sebanyak OSIS ya. Jadi alasan aku untuk menargetkan jadi ketua umum MPK itu agar manajemen waktu aku lebih baik daripada aku kalau masuk ketua OSIS. Kalau Naura gimana? No. Yang diomongin Helmi itu benar. Jadi masuk OSIS itu emang lebih susah, lebih banyak kerja. Cuman aku tuh tipe orangnya tuh yang gregetan gitu loh. Jadi kalau ngelakuin sesuatu harus kayak yang benar gitu loh. Jadi aku boleh ngelakuin kesalahan, cuman tuh jangan banyak-banyak lah. Jadi tuh kalau misalnya aku jadi OSIS, aku tuh kan emang tempatnya, emang hak aku untuk ngasih tahu teman-teman OSIS yang lain baiknya itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya aku masuk MPK, aku tiba-tiba gituin OSIS kan gak seru, gak lucu gitu. Makanya aku rasa kayak gini aja udah bagus. Tapi benar sih kata Hilmi juga, kayaknya MPK tuh kayak istilah tuh kayak lebih santai gitu nggak sih daripada OSIS? Iya. Kalau dari ya gimana Hilmi? Karena kalau yang memang program-program itu yang urus intinya memang OSIS, kita tuh hanya mengevaluasi dan konsultasi biasanya ke MPK. Oke. Kira-kira aku mau nanya dong. Boleh, Kamila dulu. Kira-kira nih, kan ada rasa shock gak? Atau misalnya karena harus buat acara atau program-program, jadi ada nilai yang turun gitu, ada nggak? Apa tetap stabil? Kalau aku alhamdulillah nilai tetap stabil. Karena memang kan kalau MPK itu agak santai ya. Kalau Naura entah gimana nilai rapotnya aku nggak tahu, walaupun aku sempat lihat sih karena memang tugas MPK. Tugas MPK untuk mereview nilai-nilai anggota OSIS itu ada. Kita tuh memang tugasnya untuk menjaga kestabilan nilai para anggota OSIS. Kalau Kak Naura gimana nih? Kalau aku,
kalau dari segi nilai, aku kan dari kelas 7 emang udah aktif di OSIS, udah jadi sekre, jadi udah sering kerja OSIS juga. Jadi aku nggak terlalu kaget sih. Cuman kalau dilihat dari segi sekarang, aku udah naik jabatannya. Sebenarnya aku nggak terlalu kesusahan juga sih, emang harus udah biasa, harus udah mau kerja gitu loh. Kayak resikonya tuh emang gini. Jadi aku nggak terlalu sih. By the way, kalian pernah ngedengar atau ngeliat gitu nilai-nilai teman kalian yang OSIS atau MPK kayak tiba-tiba ada yang turun atau kayak gitu, pernah nggak kira-kira? Oh, aku ada. Ini tuh adik kelas. Jadi adik kelas ini tuh cerita ke aku pas wawancara. Dia itu nilainya tuh nggak terlalu bagus secara akademis. Cuman semenjak dia masuk OSIS, nilainya tuh naik. Jadi tuh masuk OSIS tuh bukannya yang turun gara-gara sibuk, tapi tuh naik gara-gara takut keluar OSIS gitu. Aku jadi ngedengarnya senang gitu juga kan, bisa jadi positif gitu ke mereka juga. Jadi OSIS itu menjadi semangat mereka juga nggak sih? Iya. Buat dapat nilai bagus. Iya. Kamila pernah kepikiran gak nih buat masuk OSIS buat tahun depan gitu? Mungkin jadi ketua OSIS atau MPK? Kepikiran banget. Oh, Kamila, kamu mau masuk OSIS atau MPK? Aku pengen masuk OSIS sih, tapi kalau misalnya ditakdirkan buat MPK atau gak masuk dua-duanya nggak apa-apa. Tetap kenapa mau masuk OSIS daripada MPK? Ayo lo itu. Karena menurut aku OSIS keren aja, soalnya aku lihat Kak Samuel, Kak Al, sama yang lain-lain tuh kayaknya keren, speechless melihat mereka. Kok bisa sih mereka kayak gini? Aku juga harus bisa dong gitu. Kenapa kamu nggak ngebayangin Naura sama Hilmi aja sih yang sekarang juga lagi keren-kerennya? Bayangin juga orang ya. Bayangin juga aku bayangin. Iya sih. Tapi kenapa Nau? Tapi emang yang kita kan baru menjabat juga sama Hilmi. Mungkin belum terlalu kelihatan ya Hilmi ya, mungkin. Belum banyak lah ini. Banyak sih udah, cuma belum kelihatan aja. Iya. Tapi aku lihat dari teman-teman aku juga ada yang masuk OSIS, keren-keren kok. Ada yang cerita, sibuk banget, kayak jadi semangat gitu. Kira-kira Kamila ada yang mau ditanya lagi nggak? Tunggu, kalian kayaknya pada punya program apa nih? Lagi buat apa gitu? Ada program untuk tahun depan. Gimana ya? Yang udah jelas aja deh, yang setiap tahun ada, itu kita bakal ada TBPSC, tapi dengan program yang lomba-lomba yang lebih keren daripada tahun lalu. No offense kalau ada yang ketua OSIS tahun lalu, kalau nonton itu no offense. Tapi emang kita lebih keren. Iya, bisa. Oh ya, di sini aku mau ingetin lagi ya, yang baru join atau yang udah join, itu boleh banget bertanya. Iya dong, tanya-tanya nih. Mumpung Naura sama Hilmi lagi senggang, jadi mereka bisa live bareng kita, kalian tanya-tanya dong. Ya. Itu puas sih pertanyaan aku tadi, soalnya emang aku tuh pengen nanya dari dulu, tapi nyali aku tuh nggak ada. Malu ya, deg-degan. Tapi udah lega sekarang. Aku mau nanya lagi dong. Ya, kenapa? Menurut kalian arti kepemimpinan buat kalian sendiri itu apa sih? Menurut aku sih, kita itu adalah orang yang harus membawa banyak orang yang ada di bawah kita, yang mengikuti kita untuk ke jalan yang lebih baik, bukan ke jalan yang lebih buruk. Itu sih dari aku. Ya sih, benar-benar. Jadi kayak butuh, misalnya menjadi pemimpin tuh harus membantu yang kecil-kecilnya gitu maksudnya kan? Iya. Kalau buat Naura sendiri gimana? Kalau aku sih lebih kayak merangkul teman-teman gitu loh. Soalnya kalau lebih kayak ke bawahan
ke bawahan kok bawahan kita disuruh-suruh gitu. Aku kurang suka sebenarnya sama apa namanya idea of that. Kayaknya aku lebih kayak merangkul teman-teman untuk lead the way aja gitu dibanding told them to do what. Kayak ayo kesini aja lah dibanding kamu kesana gitu. Ada kan perbedaannya gitu. Iya, beda. Jadi kamu kayak kurang suka kalau nyuruh-nyuruh gitu nggak sih? Iya. Jadi kayaknya bossy gitu deh. Aku kurang suka. Iya, kurang suka. Tapi di satu sisi juga emang hak aku untuk ngelakuin hal itu. Jadi harus seimbang-seimbang aja sih. Ayo dong, kalian tanya-tanya nih yang lagi nonton, tanya apa gitu. Ini siapa tahu ada yang pengen nanya tapi nggak kesampaian. Iya, siapa tahu kalian nanya-nanya misalnya, gimana Kak kalau aku ntar jadi ketua OSIS atau ketua MPK, aku harus apa nih gitu. Apa yang aku harus siapin gitu. Aku mau nanya lagi, kan kalian sebelumnya juga kan ada kayak, apa sih namanya, MPLS gitu kan? Ya, LDKS. Apa sih yang kalian siapin? Aku waktu itu pernah nonton MPLS-nya juga kan. Kayak deg-degan gitu nggak sih? Kalau kelas 7 aku belum terlalu deg-degan sih, karena memang nantinya kita nggak akan ke jabatan yang sangat setinggi kelas 8. Tapi pas kelas 8, aku karena ingin mengincar jabatan ketua sekbid itu, aku banyak aktif di LDKS itu. Aku ngomong di depan umum, kemudian jawab pertanyaan. Di kelompok aku juga aku yang paling aktif karena aku satu-satunya orang kelas 8 di situ waktu itu. Kalau Naura gimana, Naura? Kayaknya pas LDKS itu yang kayak headline yang paling di apa namanya highlights itu pas bagian debat nggak sih? Umi, kamu ingat? Iya debat. Oh iya debat. Aduh. Ikut deg-degan. Ini paling deg-degan sih debat. Apalagi kalau dari kelompok kamu tuh nggak ada yang mau jawab. Bener, aku kan banyak di beda tim kan sama Yomi. Iya nggak sih, kita banyak beda tim kan? Banyak, kita cuma sekali syuting. Iya, aku sama Yomi cuma sekali syuting. Terus kayak kita tuh udah ngomong, terus tuh nggak ada yang backup. Itu tuh udah panik banget. Malu banget. Kita harus lanjut ngomong terus. Tapi tetap sih tim aku lebih oke. Oke. Tapi kalian keren-keren sih. Pas debat itu pokoknya keren semua. Aku pas debat ngomong sendiri sih. Ngomong karena deg-degan. Karena aku takut. Padahal aku nggak ikut debat, tapi aku takut. Ayo dong, tanya-tanya kalian yang lagi pada nonton. Halo, Nadina. Naura, kamu lagi di mana sih? Kalau aku boleh tahu nih, kamu lagi di mana? Ini aku lagi nemenin ibu aku makan. Tadi kalian ke sekolah nggak? Enggak, aku udah. Iya. Besok jam berapa nih? Aku juga lagi ke sekolah besok. Oh iya, Kamila kamu kenapa ke sekolah? Iya, besok aku jam 9. Oh, apa nih langsung? Iya, angklung. Aku 12:30. Oh, aku jam 9. Jadi kita nggak bareng ya ketemu. Iya. Halo, yang baru join. Kalian, oh ya, yang baru join, aku ingetin lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, itu boleh banget ya. Boleh banget. Aku boleh nanya gak? Boleh dong. Ke Vivian sama Kamila. Kalian kenapa ikut ekskul public speaking? Apa alasannya? Karena skill itu bisa aku bawa sampai aku dewasa, sampai aku tua malah. Widih. Karena aku juga sama tentunya kayak Kamila, cuman kayaknya aku kan mau kayak apa ya, misalnya tuh kayak pengen jadi lebih lancar gitu waktu kalau
walaupun aku di kelas atau di luar manapun, jadi aku bisa lebih lancar gitu ngomongnya. Yomi, Vivian sama Kamila ini tuh ini tahu apa namanya anggota intinya public speaking mereka. Mana sih itu? Aku nggak tahu struktur ekskulnya. Ketua ekskul Vivian tahu? Vivian ketua ekskul. Bagus kok gitu. Ada pengalaman. Yomi, lucu banget deh. Kalian ini dong rame-ramein ekskul kita juga boleh dong. Ya, seru tahu belajar sama Pak Bambang gitu. Mungkin nanti juga bakal ngajak ketua-ketua OSIS atau MPK lainnya juga boleh. Boleh nggak sih? Tapi sekalian. Boleh dong. Aku mau dong, kalian pasti kan ini jadi ketua kan. Pastinya kalian juga punya cara kerja atau apa namanya model kepemimpinan kalian tuh kayak gimana sih kalau lagi berorganisasi kayak gini? Maksudnya kayak gimana? Jadi kayak gimana kita memimpinnya? Iya, cara memimpin kalian tuh kayak gimana sih? Kan kalian tuh pasti seumuran semua kan, jadi kayak takutnya jadi nggak enak atau kayak gimana gitu. Enggak sih, aku prinsip kerjanya aku sama rata semua harus kerja, semua harus baik dan tidak menyusahkan kepada semuanya tuh aku harus bisa memimpin sampai begitu. Semua itu rata pekerjaannya tapi tidak menyusahkan. Jadi harus sama rata gitu kan? Iya. Kalau buat Naura gimana nih, Nau? Kalau aku sih sesuai sama apa si jabatannya masing-masing. Jadi kalau aku butuh sesuatu, aku nanyanya ke si ini. Kayak butuh ngebuat sesuatu, mintanya ke sini. Jadi nggak sama rata ke Yomi gitu, aku udah sih. Soalnya kan emang super MPK beda ya. Soalnya kalau MPK itu tujuannya hampir sama semua, jadi aku kalau mau apa-apa tinggal ke yang ini, sama aja sama yang ini gitu. Iya sih, benar-benar. Kan katanya dulu kalau OSIS-OSIS yang dulu tuh apa sih kadang suka bertengkar kecil-kecil gitu sama MPK gitu. Kalian udah pernah gitu tuh? Mungkin. Gimana ya? Bertengkar gak ya? Waktu itu aku pernah ada. Gimana ya? Dapat info kalau ada yang masuk OSIS gitu tapi MPK belum tahu. Kalau ada orang baru masuk MPK belum tahu. Itu gimana? Bisa dijelasin kan? Jadi bukan gitu. Jadi jangan salah paham dong. Lebih rincinya, spesifiknya kayak gimana? Yang mana sih? Yang itu loh, yang ada masuk OSIS tapi MPK tuh belum tahu. Aku udah dapat info duluan. Enggak, jadi tuh gini loh. Aku ini jujur ya. Aku sebenarnya nggak pernah ngomong ke MPK kayak gini. Cuman kita tuh sebagai OSIS itu tuh punya kewajiban untuk ngasih tahu MPK. Cuman MPK-nya juga kayak nggak pernah nanya juga gitu. Karena kita pikir kita itu apa OSIS itu ini loh apa baik bekerjanya. Karena waktu itu tuh kan udah wawancara kan ya waktu itu. Yang buat wawancara itu. Nah itu kerjanya udah bagus ketua OSIS itu. Jadi aku mulai percaya. Kita tuh bukan gimana-gimana. Jadi itu tuh kita tuh kan nggak terlalu bebas. Kita kan nggak terlalu lepas juga. Jadi tuh pasti ada pihak guru. Nah kalau udah menyinggung pihak guru, ya kita nggak bisa maksa gimana-gimana. Kita harus menerima. Jadi tuh aku rasa kalau kerjasama antar OSIS, MPK, ya seperlunya dulu aja gitu. Bukannya enggak dikasih tahu, tapi akan dikasih tahu belum gitu. Kayak klarifikasi nggak sih? Jangan bikin berantem di sini. Mari kita lanjut ke topik selanjutnya. Ya. Kamila gimana nih Kamila? Ada yang mau ditanyain lagi? Aku nanya.
kan setiap orang itu pasti berbeda-beda kan pendapatnya. Nah, gimana nih cara menangani perbedaan pendapat antara anggota OSIS atau MPK gitu? Biasanya sih ada musyawarah ya. Siapa yang setuju ini, siapa yang setuju ini, hasil terbanyak jadi jawabannya. Iya, benar kayak gitu. Oke. Kira-kira dampak positif berorganisasi itu apa sih menurut pendapat masing-masing ya? Harus beda, challenge-nya harus beda nih. Aku jadi lebih banyak temennya. Ini yang pertama, aku jadi lebih banyak temennya. Kamu nggak bisa jawab itu. Kemudian dampak positifnya itu aku dapat pengalaman agar kalau jika aku dapat jabatan yang memimpin di masa depan, aku punya pengalaman sekarang. Itu dampak positif. Ayo cari dampak positif yang berbeda nih. Nanti lain kali kalau ada pertanyaan yang nggak boleh sama, aku duluan boleh nggak? Nggak boleh. Jadi sebenarnya benar, itu pasti lah yang dibilang. Cuma lebih banyak lagi kok. Aku juga jadi lebih dekat sama guru. Kayak bayangin aja deh, kita tuh udah selama 1,5 tahun lebih, kita nggak pernah sekolah. Aku tuh ngeliat guru itu cuma dari layar, itu pun nggak terlalu mencolok gitu loh. Jadi aku tuh kurang kenal. Jadi semenjak aku masuk OSIS, jadi sering ke sekolah, jadi sering rapat, aku jadi lebih kenal sama guru, lebih dekat. Jadi serasa sekolah beneran sekolah gitu loh. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Walaupun gak sering-sering, cuman ada lah ketemu gitu offline. Terus dari segi aku berpikir juga lumayan ngaruh. Soalnya kan kalau aku masuk OSIS itu aku jadi lebih sering konsultasi. Konsultasinya nggak cuma sama teman-teman doang, cuman aku kan bintanya ke guru, ke orang tua. Aku pun jadi lebih mikir lebih jauh lagi gitu loh. Terasa lah pokoknya aku kayak gimana. Terus dari positif banyak banget sih sebenarnya. Dari cara aku bergaul sama teman-teman juga jadi rada-rada beda. Kan saya kalau dulu itu seenaknya gitu loh, sebebasnya. Cuman sekarang kan harus jadi lebih dipantau lagi. Aku kalau mau ngomong apa, berperilaku apa. Jadi banyak banget sih. Salah satunya aja. Pengalaman ada yang aku nggak diterusin aja. Kalian udah punya pengalaman apa nih yang menurut kalian tuh paling wow gitu, paling kayak kalian gak pernah ngelakuin ini, jadi kayak kalian pas ngelakuin itu jadi kayak wah gitu, seneng banget gitu. Pernah nggak? Aku paling seneng itu saat wawancara aku bisa dengar berbagai pendapat dari anak-anak kelas 7 tentang OSIS. Nah itu aku paling senang pas itu. Kalau Naura gimana, Nau? Ya, maaf saya di-mute. Sebenarnya kalau dibilang paling wow, aku nggak terlalu tahu juga sih. Cuman kemarin pas ada penanggung jawab OSIS, aku kan ikut kan. Itu juga seru banget tahu, kayak MPK-nya itu jadi hakim gitu. Terus tuh kita tuh ditanya-tanya gitu, itu seru banget. Terus pas wawancara juga seru. Pas pemilihan caketas kampanye, itu seru banget sih. Kayak sampai malam ngedit video, terus tuh mikir, aduh ini tim ses aku pada kemana, gitu-gitu. Itu tapi tim ses Naura tuh paling ininya tahu, paling seru-serunya itu tuh paling rame. Beneran deh. Betul. Sebenarnya alhamdulillahnya iya. Emang iya gitu. Cuman sebenarnya persaingan aku pas waktu itu tim ses sama Shalun sama Brian itu lumayan sengit. Aku sama Shalun itu kalau tinggi-tinggi gitu si tim sesnya gitu. Pas di sekolah kan itu sempat sebelum PTM.
Oke, kenapa, Wak? Kayaknya sinyal dari sananya jelek ya, Pak, bentar. Oke, ya. Oke, kita sambil Iya, Oke, gitu. udah. Cuman Nyambung lagi. persaingan Kita saksikan kembali ya. pas waktu itu tim ses sama Shalun sama Brian itu lumayan sengit. Aku sama Shalun itu tinggi-tinggi gitu si tim sesnya gitu. Pas di sekolah, kan itu sempat sebelum PTM. Oke, koneksinya ya kembali ya. Boleh di refresh lagi ya. Iya, Pak, ini live-nya kayak ke pause gitu dari sananya. Oh gitu? Oke. Ya sambil kita bahas, Salwa tadi gimana dengar pertanyaan dan jawaban yang mereka sampaikan? Apakah yang bisa dikomentari sama Salwa? Jadi ya mungkin mereka tuh apa ya, Pak? Jadi ketua OSIS sama jadi ketua MPK tuh punya banyak cerita gitu, Pak. Ya. Terus punya banyak pengalaman juga yang bisa aku ambil buat ke depannya kayak gitu. Kalau dari sisi yang ngajak ngobrolnya Vivian sama Lala gimana tuh? Mereka udah asik sih pembawaannya, jadi nggak terlalu hening juga. Pertanyaannya udah bagus-bagus, bisa bermanfaat buat yang nonton. Oke. Angela masih nyimak, Angela? Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Kita nonton lagi ya. Shalun sama Brian itu lumayan sengit. Aku sama Shalun itu tinggi-tinggi gitu si tim sesnya gitu. Pas di sekolah, kan itu sempat sebelum PTM. Aku tuh langsung kayak ke teman-teman, guys, ayo jadi tim ses aku. Pas waktu itu tim ses sama Shalun sama Brian itu lumayan sengit. Aku sama Shalun itu tinggi-tinggi gitu si tim sesnya gitu. Pas di sekolah, kan itu sempat sebelum PTM. Aku tuh langsung kayak ke teman-teman, guys, ayo jadi tim ses aku. Oke, keputus lagi ya. Kemudian waktunya mereka tinggal 2 menit lagi ya. Kalau sesuai waktu. Iya, Pak, katanya Camilla sinyalnya jelek, jadi live-nya tuh suka ke pause gitu. Oh gitu. Yang live-nya tuh dari Camilla ya? Iya, Pak. Oke, siap. Oke, kita ngobrol lagi. Angela masih nyimak? Angela? Iya, Pak. Ya, Angela gimana menyaksikan, mendengarkan apa yang mereka perbincangkan, apa yang bisa Angela dapat dari tontonan siang hari ini? Benar, boleh diulang, Pak. Itu suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya? Dari Bapak putus-putus ya? Oke, Bapak oke-nya dulu ya. Sekarang suaranya jelas nggak? Iya. Oke. Angela tadi nonton obrolan mereka. Nah, kira-kira apa yang bisa Angela dapat dari obrolan mereka dari sisi kepemimpinan mereka atau dari sisi yang wawancara itu kan
anak public speaking. Nah, apa yang Angela bisa sampaikan? Mereka itu kayak apa ya? Cara mereka nyampainnya tuh keren banget. Terus kalau soal kepemimpinan itu kan nggak boleh main-mainnya, dan kayak mereka tuh emang benar-benar nunjukin itu semua di sekolah dengan bikin kegiatan-kegiatan yang bagus gitu. Oke, ke Mut. Oke. Salwa gimana? Sudah jalan lagi live-nya? Halo semuanya. Sudah, Kak. Ini udah mulai penutupan, jadi kalian yang mau tanya-tanya boleh ya segera tanya ke kita. Belum ditutup. Kalian boleh tulis di question-nya. Oke. Halo semuanya. Kira-kira pada nih kan Ini aku sama hubungin lewat WA atau gimana? ya, lewat WA aja nggak apa-apa. Halo. Bentar. Kok gelap sih? Kayak baterai aku habis deh. Nah, ini udah ada Naura nih. Oke. Halo. Maaf banget Di ya. Vivian gelap gak? Aku udah ada lampu sih. Internetnya. Tadi internet, sekarang HP mati. Di Kak Vivian gelap gak muka aku? Karena aku udah pasang Enggak, lampu. putih mengkilap. Udah ada lampu. Tadi sampai Hilmi ya kalau nggak salah, kasihan Hilmi kepotong. Lampu bantu banget. Guys, ini aku mau nanya Oh, dong. ini Boleh. Enggak, bukan nanya-nanya gitu. Ini suara background-nya kedengaran nggak? Berisik udah. Enggak kok. Tadi gimana Hilmi? Maaf banget. Oke, jadi kalau yang hobi yang mendorong aku di kepemimpinan tuh mungkin menulis. Soalnya kalau aku menulis informal tuh agak sulit buat aku tuh. Semua itu harus ada formalnya. Jadi Iya, bener di banget. situ. Serius. Hilmi tuh walaupun ngobrol di luar MTKC, aku jarang ini kan sama Hilmi. Awalnya kan pas jadi kita nggak terlalu kenal. Kenal tuh pas MTKC sini doang. Terus tuh pas aku ngechat pas awal-awal, bener-bener awal-awal jadi calon itu, aku tuh nge-good luck-in kan. Terus dia tuh kayak, iya, terima kasih. Gitu doang, kayak robot sih. Ya, namanya kehormatan. Iya, formal. Ini udah mulai di ujung acara, jadi kalian, aku mau nanya nih yang terakhir kali. Kalau nggak ada yang mau ditanyain nih dari teman-teman semua, aku nanya, cita-cita kalian kalau udah besar apa ya? Cita-cita aku yang paling utama itu jadi pegawai bea cukai atau bahkan direktur bea cukai. Kenapa Kak spesifik banget? Karena dulu dari TK aku sering nonton TV itu judulnya Indonesian Border. Itu tuh menunjukkan bea cukai menghalangkan semua yang dilarang masuk ke Indonesia, dan aku mau berjasa kepada negara dengan hal itu. Keren banget. Keren. Kedua, universitasnya gratis. Halo, Naura. Iya, halo.
Ya, cita-cita kamu apa nih? Sebenarnya kalau aku mikirnya itu jadi anesthesiologist kurang lebihnya mungkin. Keren. Jadi ini ada aku. Gimana Kamila? Tadi kan ini udah sebutin alasan kalian bercita-cita itu. Kalau tadi kan kata Hilmi udah, kalau dari Naura gimana, Nau? Aku tuh pengen jadi anesthesiologist, soalnya tuh kalau dilihat itu kayak di film-film juga, kita kan suka nonton gitu kan, series. Terus tuh orang-orang tuh kalau ada kecelakaan atau gimana kan pasti maunya jadi orang surgery itu apa sih bahasa Indonesia? Surgeons itu surgeons itu apa sih bahasa Indonesianya? Tidak tahu katanya saya. Aduh, apa ya? Tunggu. Guys, kalian tahu nggak sih apa nama dokter yang suka surgery? Yang suka surgery kok? Tunggu, bentar aku Google dulu ya. Oke. Kalian cita-citanya? Oke. Cita-cita aku jadi penyanyi. Kenapa? Suaranya bagus. Ahli bedah guys, benar operasi. Oh. Ya, benar operasi ahli bedah. Surgery. Oke, aku baru ingat. Iya, ahli bedah. Nah, iya. Ya gitu. Jadi kan orang-orang tuh pasti pada mikirnya jadi ahli bedah kan. Aku tuh kalau mikir ahli bedah itu kerjasamanya dengan siapa? Kerjasamanya sama anesthesiologist. Jadi tuh kayak aku tuh bisa ngebantu para ahli bedah untuk melaksanakan operasi. Gitu kayaknya lebih keren gitu deh. Oke. Kayak kalian cita-citanya keren. Ini udah saran dan pesan buat kita semua apa nih? Ya, oke. Kalau kamu punya kesempatan untuk jadi lebih baik lagi, gunakan kesempatan itu dan jangan menyerah. Keren banget. Dengarnya gimana, Nau? Kalau saran dari aku, you only live once. Jadi kamu kalau mau ngelakuin sesuatu, go for it. Gak usah malu-malu, gak usah takut malu. Walaupun udah malu, karena sesuatu, ya udah paksain aja, itu pasti akan berlalu. Jadi go for it aja. Yes. Sarannya Kak Hilmi sama Kak Naura di aku bermanfaat banget. Buat kita semua nggak sih, Kamila? Apa gimana? Buat kita semua sarannya tuh bagus banget dan bermanfaat banget buat kita semua. Banget, bener-bener banget. Benar, Oke, sebelum aku end nih ya live-nya, aku mau berterima kasih banget buat Hilmi sama Naura yang udah luangin waktunya buat live bareng program public speaking kita ini. Semoga program ini bisa berlanjut terus sampai ntar mungkin ya, sampai aku udah lulus SMP mungkin masih berlanjut. Amin. Terus buat teman-teman semua yang udah nonton live-nya, kalau kata Kamila gimana nih Kamila? Kamila mau ngucapin apa gitu? Aku ngucapin terima kasih juga buat Hilmi sama Kamila. Terus maaf juga tadi ada sedikit gangguan, HP aku tiba-tiba mati. Jadi live-nya pause. Terus buat yang udah join, makasih ya. Nah, terus maaf juga tadi ya. Kita ada salah kata ya. Bye. Makasih sudah kita ya. Ya, semangat terus ya. Dadah. Ya, Okay. Jangan pernah menyerah.
Pasti. Oke. Aku keluar ya, bye semuanya. Aku juga ya. Dadah. Oke, itu tadi live dari IG yang dibawakan oleh Vivian sama Lala ya. Mudah-mudahan mereka bisa gabung ya. Boleh di Angel coba dikasih tahu Lala sama Vivian boleh gabung ke Zoom. Kita review di sini sebentar sebelum mengakhiri ekskul sore hari ini ya. Kita tunggu Vivian dan Lala bergabung di sini. Oke, ada yang mau komen? Silakan siapapun. Audi, Shesha, atau Jeta, Raihan, Afara, boleh silakan komen untuk live ngobrol bareng. Silakan, ada yang mau komen? Ya, kita tunggu Lala sama Vivian untuk gabung di Zoom ya. Oke. Ada yang mau komen silakan. Cantik barangkali mau komen. Bulan depan Januari siapa yang berani? 2 orang ada? Nanti bisa ajak ngobrol ketua 1 OSIS sama ketua 1 MPK. Ada yang berani? Siapa yang berani? Ayo, ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Oke, ini Lala udah hadir ya. Oke. Halo Bapak. Hai Lala, gimana Lala perasaannya sudah live di IG? Gimana perasaannya Lala? Senang sih Pak, senang banget. Senang banget gitu. Lala, apa yang Lala rasakan ketika sudah live di IG ditonton sama teman-teman kalian gitu? Gimana Lala? Yang aku rasain sih terutama senang, tapi aku juga deg-degan sih. Deg-degan ya. Ya, tapi aku sebisa mungkin buat bawa relax. Karena kan itu obrolan santai. Oh, obrolan santai. Ada nggak yang ngerasa kayaknya kurangnya di sini gitu? Ada nggak Lala? Gimana Pak tadi? Nggak, ada yang ngerasa kayaknya aku ada yang kurang nih gitu. Ada nggak? Menurut aku, mungkin kalau menurut aku itu udah. Oke, tapi aku nggak tahu menurut pandangan orang lain. Iya. Oke. Jadi, ini Vivian sudah gabung ya. Hai Vivian. Halo Pak. Ya, Maaf, gimana? Off cam. Ya, nggak apa-apa ya. Gimana Vivian siang hari ini mengajak ngobrol ketua OSIS, ketua MPK? Sebenarnya tadi kan Pak dari pagi tuh rumah aku tuh ada aliran gitu Pak, mati lampu. Nah terus tuh aku kayak udah siapin kata-kata, cuman nggak sempet aku print gitu Pak ya, dan nggak sempet aku tulis juga, sempet cuman dikit banget. Nah jadi kayak pas awal-awal masuk Zoom tuh masuk live tuh kayak aku takut deh gimana ya gitu, takut gak lancar. Tapi pas aku coba-coba, aku ingat-ingat lagi nih kata-kata apa yang harus aku sampaikan, dan ya lumayan lancar, cuman internetnya agak begitu jelek sih Pak. Oke. Nanti bisa kita review. Ini Mr. Bam record kan nanti live di YouTube juga, kalian bisa nonton gitu. Lala sama Vivian udah oke lah ya, udah TikToknya udah bagus gitu. Tinggal TikToknya mudah-mudahan nggak pakai lagi. Oke, misalnya dengan bahasa yang barangkali dari Lala silakan atau gitu. Itu kalau sudah klik tuh kayaknya nggak harus saling mempersilahkan gitu.
Jadi bisa ada chemistry yang bisa dibangun antara Vivian sama Lala gitu. Itu butuh jam terbang sih. Kalau misalnya mau mempertahankan duet seperti ini ya coba aja dilatih terus gitu ya. Minggu depan, bulan depan ngajak ngobrol siapa gitu kan, itu sangat memungkinkan gitu. Paling dari Lala ya mungkin yang kelihatan banget. Halo Lala. Halo Pak, gimana? Ya, jadi Lala nanti kalau lihat rekaman Lala jangan kaget ya. Jadi Lala masih banyak gerakan tangan yang menutup mulut gitu. Tapi gitu ya. Itu sesuatu yang nanti bisa perlahan untuk dihindari gitu. Jadi ada ngerasa nggak Lala ada seperti itu? Enggak sih Pak, aku nggak ngerasa, soalnya itu kebiasaan aku. Oh, gitu. Nanti kebiasaan kamu yang boleh dilatih tuh. Jadi kebiasaannya nanti dialihkan karena kamu aktif di public speaking gitu. Jadi khawatir kalau itu dilakukan jadi kebiasaan nanti terbawa terus gitu. Itu jadi sesuatu yang anggapnya kayak sedang bercanda atau apa. Jadi refleks tangannya bisa dilatih lebih diminimalisir gitu ya. Di gerakan tangannya itu bisa kamu harus menunjukkan rasa percaya diri yang lebih. Tadi juga sudah bagus percaya diri kok. Mr. Bam melihat Lala dengan berbinar-binar, dengan semangat tuh seneng banget gitu. Rasanya bahagia bisa melihat kalian ngajak ngobrol tanpa ditemani gitu ya. Kalau Vivian waktu itu kita ngobrol Mr. Bam hadir gitu ya. Tapi di live IG yang ketiga ini kalian benar-benar sudah mandiri. Bulan depan bisa kita agendakan lagi sih sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya bulan depan ada juga acara ya home konser ya, itu kita punya jatah 3 orang jadi MC. Mr. Bam nanti akan pilih Sasha, Lala sama Vivian. Vivian ikut di home konser jadi apa? Aku kalau nggak salah nggak ikut loh Pak. Nggak ikut? Nggak ikut Pak. Lala? Aku angklung. Kamu angklung, tapi oke, nanti kalau misalnya jadi nanti kamu bisa diatur. Nanti Vivian sama Sesha masih nyimak nggak? Masih Pak. Nah, Sesha nanti sama Vivian yang duluan gitu ya, nanti siap-siap jadi MC-nya. Ya, nanti Mr. Bam coba cari informasinya dari Pak Andre ya untuk kegiatan home konser gitu ya. Terus Lala nanti lihat, kalau Lala udah tahu skenarionya nggak untuk acara yang home konser itu, angklung posisinya ada di mana? Di opening atau gimana? Lala tahu nggak? Belum dikasih tahu sih. Kalau boleh tahu itu berapa lagu tampilnya? Ada 5 lagu. 5 lagu itu berturut-turut atau misalnya 2 lagu nanti stop, ada lagu lagi atau gimana? Aku belum tahu sih di sini, soalnya Pak Andre sama kakak-kakak yang ngajar juga belum masih tahu. Oh gitu. Tapi ada 5 lagu ya? Iya, ada 5 lagu. Ada 5 lagu. Nanti kita setting juga ya. Jadi biar Lala kalau pas nanti tampil udah dikasih tahu nggak misalnya dress code-nya apa gitu? Udah dikasih tahu. Boleh kasih bocoran buat kita? Dress code-nya apa? Itu dress code-nya warnanya hitam, terus kayak ada selendang warna hijau gitu. Oh, hitam-hitam gitu? Iya, hitam. Hitam-hitam, oke. Nanti berarti Vivian sama Sesha nanti kita coba biar kalian pas tampil berdua, tampil bertiga tuh nanti lucu depan kamera. Kira-kira kostumnya gimana? Nanti Mr. Bam juga akan menyesuaikan dengan skenario yang nanti dibikin sama Pak Andre gitu ya. Oke, sebagai akhir dari kegiatan ekskul public speaking, boleh dong setiap orang menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup di akhir semester ini. Kalau berkenan sambil buka kamera is okay. Mau siapa duluan? Silakan untuk menyampaikan perasaan atau apa hal yang didapat selama 1 semester ini
Boleh dari siapa yang mau duluan? Dari siapa? Mungkin silakan. Atau perwakilan aja dari kelas 7-nya Mr. Bam pilih Lala, kelas 8-nya Bapak pilih Vivian sama Sisya. Nah, dari kelas 7 dulu Lala. Silakan lah. Ini nyebutin apa nih? Tadi suaranya di sini agak putus-putus, Pak. Oh, ya, sebentar. Mr. Bam tutup dulu kameranya biar suaranya lebih jelas ke kami. Agak lebih jelas nggak, Lala? Jelas. Iya, ya, oke. Jadi gini lah, kita udah ekskul 1 semester gitu ya dengan berbagai program, ada live di IG, ada kegiatan-kegiatan di Zoom. Yang Lala rasakan dengan adanya public speaking yang baru tahun ini dilakukan di SMP Taruna Bakti, apa nih yang Lala bisa rasakan, apa yang Lala bisa sampaikan dari program ekskul public speaking ini? Silakan Lala. Tentunya dengan adanya program-program yang ada di ekskul public speaking ini bermanfaat banget buat aku. Pelan-pelan aku bisa ngelatih skill public speaking aku juga. Perasaan aku senang banget sih karena udah 2 kali kan live di IG, walaupun ya karena online ya ada keterbatasan lah, HP mati atau sinyal. Gitu aja sih, Pak. Tapi hal-hal yang menjadi rintangan atau tantangan itu bisa kamu lalui kan? Iya, betul. Oke. Mr. Bam senang loh dengar Lala kalau ingat awal banget gitu ya. Sampai sekarang tuh perkembangannya luar biasa gitu lah. Mulai dari ngomong yang cuman pelan-pelan, cuman ini sekarang udah tampil percaya diri, itu kan keren banget. Mudah-mudahan Lala makin belajar terus ya, kemudian sudah mulai jeda bicaranya sudah tidak misalnya dulu mungkin masih bilang dan sebagainya atau ada yang canggung, sekarang kayaknya udah semakin lancar gitu lah. Ya, menurut aku emang agak drastis juga sih naiknya. Enggak drastis sih, karena aku latih terus, jadi perkembangan aku juga naik. Oke. Thank you Lala. Oke, berikutnya Vivian gimana? Kalau dari aku sih, aku kayak ngerasa dengan ekskul ini, terus pengalaman-pengalaman aku jadi MC atau jadi aku jadi host misalnya di live kayak kali ini kan udah beberapa kali apa ya aku ikut live kayak gini. Jadi kayak bertambah aja gitu pengalamannya dan merubah aku juga jadi kayak mungkin jadi lebih lancar ngomongnya, jadi kayak lebih nggak malu-malu gitu, Pak. Oke. Sesya gimana Sesya? Dari aku sih selama ekskul public speaking ini aku benar-benar ngerasa berubah ya. Kayak aku jadi lebih nge-challenge diri sendiri dan benar-benar aku ngerasa improvement dari diri aku sendiri juga. Aku ngerasa aku udah jadi the better version of myself dan aku mau terus menjadi lebih baik ke depannya di semester 2 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang setia, yang selalu ada di public speaking, karena sebentar lagi kita punya adik, kemudian kita harus tetap membuat program public speaking ini tetap ada, tetap hadir, apalagi kalau misalnya nanti sudah bisa tatap muka, mudah-mudahan bisa lebih seru lagi dibanding di Zoom seperti ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Mr. Bam, mohon maaf lahir batin kalau ada selama 1 semester di dalam kelas public speaking ini ada hal yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan rapot kalian bagus ya. Selamat berliburan meskipun harus tetap protokol kesehatan dan nggak boleh keluar negeri. Jadi kalau yang mau keluar negeri rasanya ditunda dulu ya, kecuali siap karantina nanti pulangnya 10 hari gitu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan public speaking di semester ini memberikan kesan yang bermakna buat kalian, dan salam spesial juga buat orang tua kalian bahwa kalian tetap setia untuk mengikuti kegiatan ekskul di SMP Taruna Bakti. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semester depan kita akan lebih semangat lagi ya. Itu saja, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama. 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 Terima kasih, Pak.
Sama-sama.